sekali ada. Cuma enggak naik-naik. Nah, orang percaya 2008 ini karena ada inisiatif dari government dan karena aksesnya sudah banyak. Katanya akan bus. Ini konsensus loh, konsensus. Ini dampaknya untuk marketing nanti luar biasa ini nanti. Kalau ini Anda percaya kita, ya nanti kita tes saja, benar enggak riset. Nomor 2, pro competition policy. Kita sudah lihat pada akhir-akhir 2007, pemerintah mulai ngurus, ya katakanlah mulai diurus, ya Temasek didenda 25 miliar, macam-macam. Ini kita lihat pemerintah dalam rangka menghadapi 2009 pasti akan terus-menerus kebijakan pro competition. Pertamina pun sekarang mengalami, malah diumumkan di koran-koran. Industri hilir itu terbuka, hulu juga terbuka, ya. Ada pom bensin Shell, ada pom bensin Petronas, ya. Tapi aku heran juga, aku barusan ke Medan, Pak. Petronas itu enggak terlalu kayak di Indonesia, di Jakarta. Wah, ini kita selalu Indonesia itu Jakarta ini, ya. Di Medan itu Petronas itu quiet, Pak. Terus aku tanya, lu kenapa kok quiet gini? Ya karena lebih mahal katanya. Wah, jadi berarti orang Medan ini hitung-hitungannya pinter, Pak. Ya. Kalau di Jakarta kan orang enggak peduli, pokoknya disenyumi, dilapi. Sehingga Pertamina terpaksa Pak, pasti pas sekarang, pasti pas. Ini nanti 2008 kita sudah tanya-tanya sama semua orang, hati-hati. Tidak ada industri yang tidak ada competition-nya. Pasti tambah seru dan pemerintah mendorong competition. 3. Ini menarik, Pak. Ini kita bicara sama orang ahli-ahli politik. Dia bilang, Pak Hermawan, dalam rangka menghadapi 2009, semua partai politik kepengen ngegolkan kadernya atau orang yang pakai perahunya dia supaya 08 ini jadi bupati, jadi wali kota. Jadi pilkada tingkat 2 itu luar biasa. Nantinya seru bukan main, tetapi mereka bilang gini, mereka juga pinter ini, orang yang jadi bupati, wali kota ini, mereka cari perahu dari partai politiknya berusaha untuk menang, tapi sesudah jadi bupati, wali kota, dia nggak bisa apa-apa, punya konstituen juga. Jadi desentralisasi dengan segala macam kelemahannya, itu mau enggak mau memang harus diakui makin lama makin bagus. Sehingga ada kayak Sragen yang dipuji Faisal Basri harus diakui. Enggak peduli ini PDIP atau enggak, akhirnya bekerja untuk rakyat. Kemudian ada lagi Lamongan, Jatim Park Industrial Estate kerja sama Temasek. Bayangin loh, Lamongan loh Pak. Kalau aku dulu ingat Lamongan ya tahu campur. Tahu campur kok bisa mikir Temasek gitu loh. Terus sekarang mikir International Airport. Saya tidak mengatakan bahwa kalau bikin International Airport di Lamongan itu bagus karena sudah ada Juanda nanti terlalu banyak airport. Itu bukan berarti gitu. Tapi aku ingin mengingatkan marketer. Ingat loh, Anda tidak bisa melakukan semuanya tersentralisasi dari pusat. Perang itu market by market nanti. Kasihlah kebebasan lebih banyak kepada kepala cabang. Ini sudah tidak ada Pak Harto lagi. Kalau Pak Harto semua tersentralisasi. Jadi dulu perusahaan-perusahaan juga tersentralisasi. Kepala cabang itu cuma merupakan middle manager. Melaksanakan kebijakan perusahaan. Kalau sekarang tidak bisa Pak, desentralisasi. Ya, desentralisasi. Jadi kepala cabang itu mesti menjadi mini GM. Percayalah saya. Banyak bank yang membuat kebijakan dari pusat. Tidak jalan semua di situ. Lain semua sosial budayanya lain, politiknya lain. Kebiasaannya semakin lain. Mereka bangga akan lifestyle-nya sendiri. Cabang harus dikasih empowerment lebih besar. Percayalah kepada saya. Ini 2008 akan makin menjadi-jadi. Terus nomor 4. Populis ekonomi. Pasti pemerintah juga kepingin terpilih lagi tahun 2009. Mohon maaf loh Pak Aswin kan bagian dari pemerintah. Ya kan, mohon maaf ini. Tentunya pemerintah kepingin terpilih lagi karena ini adalah pemilu. Jadi akan ada kebijakan populis, ya harga BBM tidak naik dan sebagainya dan akan dipertahankan mati-matian ini pasti. Nggak usah takut Pak, Indonesia masih punya sawit, punya karet, punya macam-macam. Jadi mesin ekonomi itu kan 4 gampangnya, consumption, government, investment, export. Tadi Bu Mari kan bilang, biasanya mesinnya cuma 1, consumption tok. 98 dulu consumption, untung aja kita 250 juta. Kalau tidak ada penduduk 250 juta mungkin bisa mati. Sekarang ekspor karena hoki juga. Karena harganya naik, ya toh, karena disedot oleh China terus.
Nah, investment nanti katanya naik, tapi government Pak, government akan mati-matian. Kalau tahun ini berapa terserap? 30% kira-kira? Cuma 30-35% mungkin ya dari proyek-proyek pemerintah yang terserap karena orangnya takut ditangkap korupsi. Tahun depan pasti digenjot, pasti digenjot. Dan duit itu semua mengalir sampai bawah. Pilkada tingkat 2 itu semua mengalir sampai bawah. Karena pesta demokrasi, aku ngomong sama para peserta pilkada, nggak iso Pak Hermawan pakai marketing tok, nggak bisa, harus pakai sarung. Harus ada sarung ke bawah. Pagi itu bangun, buka pintu, kalau sebelum nyoblos mesti ada sarung. Jadi kalau 3 kandidat, 3 sarung mesti ada. Nggak bisa selain program-program, loh, rakyat itu memang minta. Loh, Bapak kan ngajari customer satisfaction katanya. Customernya kan voter lah, dia mengharapkan sarung, kok nanti kita kasih sarung, ya apa? Jadi memang ada duit nanti akan mengalir ke bawah. Jadi jangan takut, daya beli orang bawah 2008 itu akan naik. Walaupun ini tidak sehat, untuk jangka panjang tidak sehat. Tapi kan kita ngomong 2008 tok kan ini, ya kan? Oke, terus. Nomor 5. Nah, ini menarik ini Pak. Ini hasil wawancara kita dengan para sosiolog. Ini akibat internet juga. Orang kalau tidak diliput sama Metro TV, Trans TV, Trans 7, enggak blog dewe, ngomong-ngomong karpe dewe. Band kita ndak terkenal, ndak dikutip sama majalah Rolling Stone. Bukan ngeband dewe kayak wong gendeng, masuk di YouTube. Dan buktinya orang seperti Enda Nasution, ini Enda Nasution ini blogger terkenal Pak, ndak pernah muncul. Begitu saya bikin Hermawan Kartajaya blog, dia langsung hubungin saya, Pak ayo ketemu di Bangkok. Kurang ajar, orang ini di Bangkok ternyata, tak pikir di Jakarta. Aku ketemu di sana, lu ngapain di sini? Ya gimana, di Bandung semua tekstil tutup katanya. Para desainer Bandung itu sekarang banyak yang ke Bangkok. Kenapa? Karena yang di Bandung kalah kreatif sama yang di Sencen. Murah-murahan tok kalah sama Sencen. Di Bangkok, orang yang bikin tekstil itu Pak, kalau dipesen orang, termasuk desainnya. Jadi banyak desainer kita di Bandung kerja di Bangkok Pak Khairul. Luar biasa, jadi value added. Gimana ini, kita kan susah ini. Ya, Pak Enda Nasution ada di Bangkok karena kebetulan istrinya ngambil PhD di sana. Tapi dia terus kumpulin desainer Indonesia di sana. Kita ngobrol-ngobrol di Chao Phraya itu di Sheraton. Gimana ini Pak Hermawan di Bandung kita? Ya karena pengusaha kita banting harga, cuma Anda kreatif, ya. Maka itu mereka bukan marketer sebetulnya. Mereka cuma price discounter, ya. Jadi ini lucu. Nanti individual itu will be getting more expresses. Tidak peduli. Akan terjadi the clash of authorization, bukan the clash of civilization. Gua authority juga. Pemerintah ngomong gini, pers ngomong gini, tapi gua juga bisa ngomong. Coba lihat, agama-agama nabi-nabi sempalan banyak. Gua nabi, gak peduli. Gua nabi. Ya toh, mau diakui apa enggak, mau ditangkap apa enggak, gua nabi. Dan katanya orang politik 2008 nanti bakal semakin banyak kayak gini nih. Jangan bingung loh. Karena apa? Katanya partai politik tuh ngetes emosi. Isu mana yang dilempar yang bisa jalan, isu mana yang dilempar yang nggak bisa jalan. Supaya nanti 2009 lebih mantep lagi, isu apa yang bisa dipakai pemenangan pemilu. Wah, ini menarik sekali. Khas Indonesia tahun 2008. Nomor 6. Listening to rumor. Ini juga hasil wawancara kita dengan para sosiolog. Coba lihat itu. Ternyata bukan cuma Hong Kong, Taiwan toh. Di Indonesia 89% orang lebih percaya orang lain daripada mencari fakta. Jadi word of mouth marketing, community marketing itu penting. Ini challenge untuk media ini. Challenge untuk media above the line ini Pak Ishadi ya. Karena Bapak nanti kompetisinya ini sama orang-orang yang mungkin budgetnya ini tidak dialokasikan. Tapi dialokasikan di community. Ini Pak Joni dari MRA Group. Ya, Harley Davidson itu tidak pernah iklan. Praktis tidak pernah iklan. Community. Weekend, wah gitu. Katanya kalau orang sudah 50 ke atas, sudah tidak percaya diri, belilah Harley Davidson. Mulai dilirik cewek-cewek, dan kalau sudah jalan bareng gini, lupa utang. Kadang-kadang lupa istri Pak ya. Nah, jadi orang beli Harley itu bukan karena iklan, tapi karena bangga bareng-bareng gitu. Ini. Dan sekarang memang betul loh Pak, informasi terlalu banyak, sehingga kita kalau ambil keputusan beli yang mana ini. Sudah mulai iklan ya, tapi kemudian enggak beli-beli, sudah tertarik sama iklan, enggak beli.